Halo kerabat Nara, selamat datang di TTS. Kali ini tanya-tanya soal menerbitkan buku secara mandiri. Nah, kali ini saya Aris Rizky bersama penulis artikel Nara Bahasa dan pencipta puisi terkenal. Halo kerabat Nara. Mas Yudhistira. Yeay. Tepuk tangan dong. Ayo tim semuanya. Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Yudhistira soal penerbitan buku mandiri. Kan biasanya kerabat Nara mendapatkan buku dari penerbit mayor. Nah, sebelum itu di belakangnya ada proses pengiriman naskah, terus penyuntingan yang dilakukan oleh penulis dan tim. Nah, kali ini, khusus pada episode kali ini pengen tahu Mas Yudhis ketika menerbitkan secara mandiri. Barangkali kerabat Nara juga pengen menerbitkan buku secara mandiri juga. Tuh. Oke. Sebelum jauh ke proses penerbitan atau ke distribusi, aku pengen tahu nih Mas Yudhis, kenapa Mas Yudhis merasa harus menerbitkan buku? Oke. Jadi gini. Apa ya, dulu tuh aku pertama kali nerbitin buku secara mandiri tuh tahun 2014. Berapa tahun yang lalu tuh berarti? 7? 8? 9? Iya, 9 lah ya. Kenapa waktu itu perlu menerbitkan buku? Karena waktu itu aku lagi di Surabaya, lagi menempuh pendidikan lah di sana selama setahun gitu. Dan pendidikannya tuh sastra gitu. Dan aku merasa bahwa ketika aku udah kecebur nih, bukan kecebur sih, itu pilihan aku ya, masuk sastra bukan kecebur ya. Walaupun memang ada faktanya yang kecebur. Tapi aku memang memilih sastra dan aku merasa kayaknya aku harus bikin karya deh, bikin sesuatu gitu loh. Dan salah satu omongan dosenku waktu itu cukup mendorong lah. Dia bilang, kami lagi mendiskusikan bagaimana seseorang bisa disebut sebagai seorang sastrawan atau penulis gitu. Dosenku bilang yang pertama yang pastinya ya kamu harus menulis gitu dong, sastra gitu, menulis sastra. Yang kedua paling nggak kamu pernah menang lomba, dia bilang gitu, sehingga kamu punya legitimasi lah di antara orang-orang lain. Terus yang ketiga ya menerbitkan buku, dia bilang gitu, dan aku jadi terdorong tuh, oh ya nerbitin buku ya kayaknya, oke deh, stoknya juga ada waktu itu, aku stok puisinya juga ada. Jadi udah tinggal aku kumpulin dan aku terbitkan, sehingga ya itu tadi salah satunya kenapa aku merasa perlu untuk menerbitkan buku, karena ya aku pengen aku suka menulis ya, kenapa nggak sekalian aja kita lebih dalam lagi terbitin dalam bentuk buku gitu. Sekaligus sebagai seorang sastrawan ya pantas-pantasnya dalam menerbitkan karya. Iya betul. Nah, kenapa akhirnya yang dipilih itu penerbitan secara mandiri? Kenapa nggak penerbit mayor? Mungkin bisa diceritakan proses. Jadi aku tuh ngirim ke penerbit mayor gitu ya. Waktu itu kriterianya kalau misalkan kategorinya puisi, mereka menerima banyak kategori ya. Kategori yang aku pilih adalah kategori puisi. Mereka bilang, penerbitnya bilang tuh di websitenya, wajib semua puisi yang kamu kirim itu terangkum dalam satu tema, satu payung. Gitu. Ya udah aku kirim 35-45 puisi yang bertemakan cinta, karena waktu itu stoknya banyak tentang cinta. Aku kirim ke penerbit mayor, menunggulah konfirmasi sebulan, 2 bulan, kok nggak dibales-bales ya. 3 bulan baru dibales, ternyata nggak keterima. Gitu. Terus kayaknya untuk menunggu 3 bulan lagi, lalu mencari penerbit mayor lain, kelamaan deh kayaknya. Coba aja lah terbitin sendiri gitu ya, cari alternatif, ternyata bisa melalui penerbit independen. Ya udah akhirnya jadinya ya memilih untuk penerbit independen karena satu nggak ada proses kurasi, ya kan, udah pasti terbit. Terus juga nggak memakan waktu sampai 3 bulan. Itu bahkan 3 bulan di penerbit mayor aja kita nunggu kan sebetulnya, bukan proses produksi itu. Baru nunggu belum proses produksi. Sementara kalau dalam waktu 3 bulan di penerbit mayor ya udah bisa terbit gitu loh, 3 bulan udah bisa kita jualin gitu. Dan akhirnya memilih untuk menerbitkan di penerbit di mana? Jogja. Yang pertama ya, Jogja, namanya
writing revolution. Oh, writing revolution. Itu Iya. aku googling aja sebetulnya apa ya. Oh, nemu nih. Terus karena kebetulan aku di Surabaya, nggak terlalu jauh ke Jogja. Ya udah aku samperin ke Jogja. Aku naik kereta, terus di Jogja menghubungin temen yang tinggal di Jogja. Temenin dong, mau ke sini nih. Alamatnya aku catat pakai kertas ya, jadul banget ya pakai kertas. Ini alamatnya sini nih. Oh yaudah, ayo kita cari. Akhirnya ya udah nyari ke sana, ke kantornya langsung. Ya penerbit independen ternyata di rumah gitu loh. Iya. Dia sendirian ternyata. Oh. Dia sendirian, dia yang adminnya, dia yang megang website, megang medsos, dia yang nge-layout juga kayaknya. Emang mandiri ya Emang ternyata? mandiri banget. Gitu. Oh, terus di sana prosesnya seperti apa ketika ketemu orang itu? Apakah orangnya langsung mengiyakan atau dia lihat-lihat dulu? Dia lihat-lihat bukan untuk bukan untuk kurasi kayak oke nih bisa terbit atau enggak. Jadi cuma ngeliat aja nih filenya udah lengkap semua belum. Kayak misalnya waktu itu kan aku karena pakai Microsoft Word gitu ya filenya. Jadi dia ini perlu di layout ya. Iya, berarti aku minta jasa layout. Ada tambahan jasa layout. Covernya udah ada. Oh, berarti nggak perlu jasa pembuatan cover. Dia ngecek kelengkapan filenya aja sebetulnya. Nggak mendetail soal karyanya layak terbit atau enggak gitu. Dia hitung segala macem. Oh, biayanya segini Mas. Oh ya udah, langsung aku bayar gitu. Langsung oke. Oke. Itu yang akhirnya terbit dengan nama Peluru Biru. Betul, kumpulan puisi Peluru Biru tahun 2014. 2014. Kenapa namanya Peluru Biru? Kenapa ya? Wah, lupa banget lagi. Peluru Biru. Jadi kalau nggak salah nih, aku nulis kata pengantar, prakata di buku itu bahwa setiap manusia tuh punya lukanya masing-masing gitu loh. Kita tertembak peluru yang berbeda-beda gitu loh. Dan salah satu pelurunya itu warna biru. Kenapa? Karena itu kesedihan. Iya. Ya, setiap kita punya kesedihan masing-masing, entah apapun dari mana pistolnya, dari mana pelatuknya itu. Bahkan kita kadang nggak lihat pistolnya, tiba-tiba kita ketembak aja gitu sama peluru warna biru yang bernama kesedihan. Tapi justru ya dari peluru biru itu, dari peluru biru yang ada di setiap tubuh kita, itu menandakan bahwa ya kita nih orang biasa yang bisa terluka gitu. Iya. Dan sesuai sama temanya yaitu cinta. Benar, temanya cinta. Oke. Berarti secara keseluruhan sih nggak ada kendala apa-apa ya ketika menerbitkan secara mandiri gitu. Ya kendalanya paling uang. Itu karena dia. kita mesti nyari uang kan untuk biaya produksi, karena kita bayar sendiri nih. Penerbit independen, penerbit mandiri, karya kita udah pasti terbit, tapi harus ada biaya yang kita keluarkan untuk menutup kos produksi. Untuk produksi berapa dan biayanya berapa? Di tahun itu ya, 2014 ya, waktu itu aku nyetak 300 eksemplar, 300 oplah buku ya. Iya. Itu biayanya sekitar 2,5-an. 2,5-an? 2,5 juta. Wow. Ya udah itu aku pinjam uang, pinjam uang mamaku. Karena masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Dari mana uangnya? Mahasiswa 2,5 juta. Akhirnya minjem uang, ya udah terbit segala macem, baru aku jualin ke teman-teman. Nah, proses penjualannya gimana? Dari tangan ke tangan atau lewat media sosial juga? Lewat media sosial, karena waktu itu udah ada Instagram ya untungnya. Jadi aku taruh di Instagram gitu foto, dan aku karena waktu itu domisilinya di Surabaya, jadi pertama-tama ya aku jualnya di Surabaya dulu, di teman-teman Surabaya. Terus teman-teman di Jogja juga ada, nyerempet lah. Terus aku minta bantuan temanku di Jakarta untuk jualin juga. Jadi setengah tuh 150 aku kirim ke Jakarta untuk dijual di Jakarta, 150 aku pegang untuk aku jualin di daerah Jawa. Dengan harga kira-kira? Harga 35.000. Oke. 35.000. Dan semuanya habis tuh? Nggak habis sih, tapi balik modal lah. Oh iya. Jadi dari hasil penjualannya itu kan tadi aku minjem uang kan gitu, terus aku jualin ke teman-teman. Ternyata bisa gitu loh buat balikin uang ke mamaku. Jadi hasil penjualannya aku
ya ibarat aku nganggapnya itu sebagai utang lah, meskipun mama aku ya ikhlas-ikhlas aja ngasih anaknya gitu kan untuk berkarya, itu dikasih sih. Terus ternyata laku, aku balikin uangnya. Aku kira udah selesai nih di situ, oke udah aman, udah gak punya utang. Ternyata penjualannya masih berlanjut, masih berlanjut dan ternyata balik modal. Sehingga aku bisa beli gitar. Gitar pertama. Iya, gitar pertama yang aku beli pakai uang sendiri. Nah itu. 2014 2015 dari hasil penjualan Peluru Biru. Nah, ketika itu kan masih apa ya, dianggapnya masih belum punya nama lah, karena baru pertama nerbitin kan. Ya sampai sekarang juga nggak punya nama. Sekarang Anda vokalis racun. Gimana cara mempromosikan diri ketika nama itu belum sedemikian gede? Mempromosikan nama atau ya nekat aja? Ya karena aku udah bikin. Iya, sebetulnya nekat aja sih. Bahkan aku tuh masih nggak pede untuk ngasih tau ke orang gitu, ke orang asing kayak, gue udah punya buku loh. Kayak nggak bisa gitu loh mempromosikan diri sendiri, nggak bisa. Tapi kalau misalkan ada temen yang ngomong, lo tau nggak sih dia udah punya buku? Nah, aku baru masuk, iya mau beli nggak gitu doang paling. Kalau nggak ya nggak apa-apa juga. Kayak nggak maksa lah untuk orang mengenal aku sebagai penulis buku puisi, enggak gitu kayak. Karena buat aku menerbitkan sebuah buku semudah itu kok. Apalagi melalui jalur independen ya, jalur mandiri. Kayak bukan pencapaian besar yang harus dibangga-banggakan gitu, enggak sih sebetulnya. Kayak ya gue punya karya udah selesai gitu. Ini tadi yang kayak kamu bilang jejak langkah. Ya udah, ini milestone aja sebetulnya. Tapi apakah tetap sah sebagai sebuah pencapaian ya ketika menerbitkan buku secara mandiri? Kalau mayor ya memang ada proses-prosesnya dan memang panjang. Nah, kalau mandiri layakkah itu sebagai pencapaian dianggap? Sebagai pencapaian, oke. Mungkin di apa ya, di mata mungkin ekosistem sastra yang luas gitu ya, kayak kita tahu ada beberapa komunitas sastra di Jabodetabek gitu yang memang melahirkan penulis-penulis hebat lewat penerbit mayor gitu kan. Buat aku ya mereka effortnya lebih besar dibanding aku yang pakai jalur mandiri gitu ya. Cuman buat aku pribadi menerbitkan buku secara mandiri itu udah menjadi pencapaian buat diriku sendiri gitu loh. Karena ya meskipun prosesnya mudah tapi tetap membutuhkan upaya untuk mengkurasi karya-karya kita sendiri, membaca ulang, menyunting, merencanakan sampulnya mau seperti apa, bahkan menghubungi teman-teman yang punya toko buku independen atau toko buku kecil juga, bisa nggak titip jual di sana, pembagiannya bagaimana, itu tetap ada upaya yang harus dilakukan gitu loh. Dan ya buat aku itu udah cukup pantas untuk dianggap sebagai pencapaian pribadi. Ditambah lagi ya aku bekerja juga di tempat lain gitu. Jadi kan pasti kan membagi waktu juga tuh kan untuk ngurasi, laptopan lagi segala macam. Jadi ya buat aku itu udah pencapaian buat aku sendiri. Jadi sebenarnya walaupun menerbitkan secara mandiri itu nggak mengurangi nilai karya tersebut ya, karena dibaliknya juga tetap ada usaha-usaha. Benar. Oke, nah setelah berapa tahun tuh? 2014 sampai 2021 ya? 2021. Akhirnya menerbitkan lagi. Iya, menerbitkan lagi, puisi lagi, judulnya Prasangka. Nah, Prasangka ini aku bangga. Aku bangga. Akhirnya? Aku bangga kan. Karena keluar modalnya 0 rupiah. Oh iya? Yes. Sama sekali? Sama sekali, 0 rupiah. Bukannya ini ya, di sampul sama tata letak, itu bantuan orang lain juga? Iya, bantuan orang lain itu teman-teman juga. Teman-teman juga yang aku bilang, mau bantuin nggak? Kalau mau bantuin berapa rate kalian, harga kalian? Karena aku memang pengen bayar gitu loh, meskipun mereka teman-teman. Justru karena teman-teman dong, harus aku support dong. Mereka bilang nggak usah nanti traktir aja lah kapan-kapan gitu. Ya nggak bisa maksa juga. Ya udahlah. Sehingga proses penerbitan Prasangka ini, aku kan memang berprinsip dari awal, pokoknya aku nggak mau ngeluarin sepeser pun untuk penerbitan.
Aku mau meminimalisasi usaha yang berlebihan. Sehingga pertama-tama aku bikin digitalnya dulu. Versi digital aku jual di Karya Karsa. Kenapa milih Karya Karsa sebagai media? Karena waktu itu aku melihat juga, aku pelajarin dulu nih ekosistemnya Karya Karsa seperti apa sih untuk kreator. Dan ternyata di sana ada yang nulis cerita sambung di situ, ada yang bikin lagu juga di situ, bikin komik. Jadi aku coba beli karya juga di Karya Karsa. Aku pengen lihat alurnya gimana sih kalau di Karya Karsa. Aku bikin akun, terus aku beli karya ini, terus bayar. Pas udah masuk pembayaran, wah ternyata bisa pakai M-Banking, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa pakai credit card. Menurut aku itu memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran. Jadi itu buat aku jadi nilai plus gitu loh. Karena kan kita kalau beli nggak mau ribet dong, kayak gue cuma mau baca, kenapa jadi ribet gitu kan. Menurut aku karena proses pembayarannya mudah, sama ekosistem orang-orang di Karya Karsa juga suportif gitu loh. Ada kolom komentar, bisa ngasih tips berupa uang ya kepada kreator-kreator, sehingga terus ada beberapa penulis juga kayak Dewi Lestari itu sempat ada di Karya Karsa. Jadi ini boleh nih aku cobain gitu. Jadi versi digitalnya Prasangka aku jual pertama-tama di Karya Karsa. Itu kan tanpa ISBN lah. Karena mesti bayar kan ISBN. Aku nggak pakai ISBN, tapi di halaman awal versi digitalnya tuh aku ngomong buku ini diterbitkan secara mandiri tanpa ISBN. Semoga teman-teman yang membaca punya kebesaran hati untuk tidak membajak, memperbanyak atau menggandakan tanpa seizin saya untuk tujuan apapun. Aku tegasin di awal kayak gitu kan. Dan aku jual 35.000 juga, 35.000 juga. Dan kalau di Karya Karsa itu kita bisa menentukan target gitu loh, kayak misalkan aku udah ada nih etalasenya Prasangka, di bawahnya aku nulis bantu saya untuk membuat Prasangka mempunyai bau buku. Ibaratnya, ayo beli buku digital ini supaya nanti hasilnya bisa aku alokasikan untuk versi cetak. Iya. Dan ternyata banyak teman-teman yang beli, dan itu kan aku juga mencoba eksperimen. Apakah jangan-jangan sekarang pembaca lebih nyaman untuk baca digital, gitu loh. Aku pengen eksperimen itu juga sebetulnya. Apakah jangan-jangan teman-temanku yang mau beli buku aku ternyata lebih suka versi digitalnya, gitu loh. Dan ternyata banyak yang beli. Bahkan yang ngasih tips tuh banyak. Di luar harga aslinya. Salah satunya Uda Ivan Lanin. Uda Ivan Lanin ngasih tips. Wah, ternyata banyak gitu. Selain Uda juga banyak yang ngasih tips dan ngasih pesan-pesan gitu. Bisa jadi ngasih tips terus ngasih pesan, semangat Yudis, ayo gue dukung sampai lu bisa bikin versi cetaknya. Kan terharu ya sebetulnya. Itu utang rasa lah kalau kata si Tejo, karena nggak bisa aku bales kan sebetulnya. Betul. Dan dari hasil penjualan digital itu terkumpul uang 1,8. Lumayan. Baru aku bikin versi cetaknya. Oh. Ini penerbitnya di Jogja juga, tapi beda, namanya Gulma Press. Gulma Press. Gulma Press di Jogja juga. Covernya kan udah ada, layoutnya juga udah ada. Jadi benar-benar murni biaya cetak aja. Terus udah dicetak, dikirim. Terus kalau dulu Peluru Biru itu aku jualnya sendiri, bener-bener murni sendirian. Yang Prasangka aku coba menghubungi Post Press di Pasar Santa. Pos Santa ya, Pasar Santa. Dan ya udah ternyata ya karena aku juga beberapa kali main ke Pos Santa, terus sempat beberapa kali ngobrol sama Mas Teddy juga yang punya. Ya aku email lah, halo Mas, saya Yudis, beberapa kali kita pernah ketemu. Aku mau nerbitin buku nih, aku mau nitip jual buku di Pos Santa, bisa nggak sih segala macam. Dan sambutannya lumayan hangat. Ya udah akhirnya dijual di Pos Santa juga. Terus belum restock lagi di Pos Santa karena habis ya waktu itu di Pos Santa, belum aku restock lagi. Gitu sih. Oh, di Pos Santa ada batas berapa buku yang dijual nggak? Oh ya, jadi kalau waktu itu di Pos Santa tuh Mas Teddy bilang
kita per ini aja kayak per kloter gitu loh. Kloter 1 10 eksemplar. Ntar kalau habis ya kita restock lagi. Mereka modelnya gitu, restock. Jadi nggak diambil semuanya. Kayak nyetok berapa di Posanta 10, habis ya udah restock lagi gitu. Dan secara harga juga sama? Secara harga aku jualnya lebih tinggi dikit di Posanta karena satu ini versi cetakan. Betul. Harganya akan lebih naik dan bagi persenan juga sama Posanta. Oke. Nah, waktu ngomongin yang versi di Karya Karsa tadi, tadi kan Mas Yudi sudah nulis di bagian pengantarnya ya untuk tidak membajak karya tersebut. Tapi karena itu PDF, jadi sangat mungkin untuk disebar-sebarkan. Sangat mungkin. Gimana? Tapi itu sebetulnya aku udah cukup ngakalin dengan cara versi PDF-nya tuh aku kunci, jadi nggak bisa nggak bisa dikopas gitu loh. Iya. Cuman kan kemungkinan untuk di screenshot terus dikumpulin jadi satu PDF lagi dan dijual di tempat lain sangat mungkin dong, iya kan? Cuman kalau ada yang kayak gitu kebangetan banget sih. Gila, rajin banget. Ngapain ya gitu? Ngapain, saya bukan siapa-siapa. Tapi tetap ada ini ya ketakutan untuk disebar-sebarkan. Iya tetap ada sih, maksudnya apalagi kalau dia mengambil keuntungan dari situ kan, sebetulnya itu yang jadi nyes. Dan apalagi kalau misalkan ada oknum yang memperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi, terus taunya lebih laku gitu kan, ya sedih banget. Pernah nemu tapi? Nggak pernah. Nggak pernah. Jangan sampai lah. Iya. Jangan sampai. Soalnya Nara waktu ngeluarin kaos, itu ada yang jual lagi di Loka Pasar. Oh iya? Dengan harga yang lebih tinggi. Jangan ya? Kaosnya sama? Sama. Maksudnya dia beli di Narabahasa, terus dia jual lagi? Dijual lagi. Wow, reseller ya? Iya. Dengan keuntungan 3 kali lipat atau berapa. Wah. Kan sangat ini ya? Oke. Nah, prasangka. Waktu yang di Jogja itu, yang untuk prasangka, Mas Yudi datang lagi nggak? Nggak, kali ini? Nggak, karena waktu itu juga lagi pas pandemi. Jadi ya udah lewat kontak pertama tuh aku lewat Instagram, terus ke email, baru ke WhatsApp abis itu. Jadi aku juga belum pernah ketemu tuh sama orang-orang di penerbit Gulma Press. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, untuk mengetahui penerbit yang akan kita sasar, Mas Yudis punya kiat-kiat gitu? Iya. Yang ya kayak ini ya, kasusnya kayak penerbit Prasangka gitu kan ya. Aku nggak pernah ketemu sama orangnya. Ya kan berarti modalnya cuman kepercayaan. Benar. Modalnya kepercayaan. Karena gini, waktu itu tuh penerbit Gulma Press, aku dapat sebuah rekomendasi di Instagram Story gitu lah. Ini ada yang punya penerbitan bagus nih di Jogja, penerbitan mandiri, cobain deh. Terus ya udah aku buka Instagramnya, namanya Gulma Press. Terus aku lihat dia juga udah nerbitin beberapa buku lain gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu yang bikin aku percaya, ini penerbit beneran nih. Udah banyak nih yang dia terbitin, udah lumayan lah. Dan tema-tema buku yang diterbitin juga aku suka gitu loh, soal politik, soal sejarah. Jadi oke nih, coba kali ya kita kontak. Dan ya itu tadi permukaan pertama lah yang aku seleksi gitu ya. Oke, dia udah nerbitin buku ini, oke keren. Masuk ke tahap berikutnya ketika aku kontak orangnya langsung, ya nggak sih? Gimana mereka bercakap-cakap dengan kita lewat pesan gitu kan. Dan ternyata yang waktu itu aku kontak lumayan terbuka lah, maksudnya enak gitu diajak ngobrol. Jadi aku lumayan nih, coba kali ya. Udah coba aja langsung. Dan alhamdulillah bagus aja gitu. Iya. Mereka hanya membantu dalam pencetakan atau distribusi juga? Pencetakan aja. Pencetakan aja. Terus pencetakan setelah itu ya terserah Mas Yudis jual-jualnya kayak gimana? Iya, betul. Oke. Nah, untuk memilih misalnya jenis kertas yang akan dipakai, terus jenis sampul yang akan dipakai itu mereka ngasih tawaran, kami ada ini, atau Mas Yudis minta? Mereka yang menawarkan. Oh. Iya, jadi mereka menawarkan kalau
pakai kertas ini harganya segini, kalau sampulnya segini harganya segini. Nah, aku nggak terlalu ngerti kan sebetulnya soal teknis kayak gitu ya. Aku pilih yang paling harganya affordable aja sebetulnya. Tapi aku nggak milih yang paling murah nggak, tapi yang masih bisa lah di atas sedikit gitu lah. Iya, iya. Dan setelah mencoba yang versi cetak itu, setelah dibandingkan sama yang online atau daring, yang PDF, lebih mudah mana untuk menjualnya ternyata? Ternyata lebih mudah yang digital. Oh, lebih mudah yang digital karena lebih praktis ya, dimanapun gitu kan orang bisa langsung, ya tinggal buka handphone aja kan. Buka handphone, buka Karya Karsa, bikin account, sekarang udah langsung link ke Google ya kan. Create an account with Google, terus Prasangka, bayar pakai GoPay, OVO, terus udah langsung ke download bisa dibaca. Iya kan, segampang itu digital. Dan kalau misalkan fisik ya, kayaknya fisik tuh sekarang gitu ya, kurang lebih bisa kita bilang diminati oleh kolektor mungkin ya. Iya kan? Yang memang suka fisik. Benar, yang emang mereka punya preferensi. Kalau buku tuh harus bisa dipegang gitu, yang nggak salah juga, gitu kan, nggak salah juga. Jadi aku menyediakan dua opsi lah ibaratnya. Yang suka digital ya beli digital, yang suka fisik ya beli fisik gitu. Oke. Tanggapan orang gimana antara yang digital sama yang fisik? Ada tanggapan dari salah satu teman kita, Derek Adeboy. Oh iya, Iboy. Iboy itu beli yang digital. Nggak tahu fisiknya dia beli apa enggak, tapi pertama kali digitalnya terbit dia beli, dia download gitu, terus dia update di Instagram lah, screenshot gitu. Dia bilang, dia komen, ini mah puisi-puisinya lebih enak dibaca secara fisik, dia bilang gitu. Nah aku nggak tahu gimana cara membedakan mana yang enak dibaca secara fisik, mana yang enak dibaca secara digital gitu. Cuman ya ketika bukunya terbit secara fisik gitu ya, tanggapan teman-teman paling ya selamat, akhirnya misi aku tercapai yang di Karya Karsa itu kan. Bantu aku untuk menciptakan bau buku untuk Prasangka. Nah ternyata berhasil. 0 rupiah dan akhirnya berbuah fisik. Tapi aku juga merasakan lebih senang fisik karena kalau mau pindah tanda tangan. Iya. Gimana nih Mas Yudis, mau tanda tangan kok susah? Kalau digital ya. Puisi itu dibawakan di mana aja, udah pernah? Dibacain maksudnya? Nggak dibacain? Belum pernah. Belum pernah. Ayo kita mengundang Mas Yudis untuk membacakan puisi-puisi. Waktu itu sebagai bagian promosi di media sosial, aku minta teman-teman yang udah beli bukunya gitu, buku fisiknya, untuk voice over. Bacain direkam. Nanti rekamannya kasih ke aku, dikirim ke aku, terus nanti aku kasih footage gitu loh, footage video, baru masukin voice overnya pakai subtitle gitu ya. Misalkan Haritz Rizky membacakan puisi bla 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 dari buku Prasangka. Kalau mau beli bukunya bisa kesini, ya gitu aja. Dan itu termasuk salah satu cara promosi yang efektif. Ya nggak tahu sih efektif apa enggak, karena sebetulnya promosi seperti itu nggak langsung berpengaruh signifikan sama penjualan ya, tapi mungkin bisa jadi di tahap awareness aja mungkin ketika ya aku punya buku loh, udah gitu doang. Nah ketika balik lagi ke tadi, ketika menuju peluncuran, ada cara-cara khusus nggak untuk memperkenalkan aku mau ngeluarin buku loh? Cara-cara khusus ya? Ya paling cuman di Instagram sih aku countdown gitu ya, mundur. Ini perancang sampulnya, ini penata letaknya, bentar lagi buku Prasangka secara fisik bisa kamu dapatkan di lalala. Cuman gitu doang, nggak yang masif banget gitu ya kampanye digitalnya enggak. Nah nantinya buku Prasangka ataupun Peluru Biru mungkin bakal dititipin di toko-toko besar nggak, misalnya ke Gramet atau? Sejauh ini sih belum ada rencana untuk ke toko-toko buku besar ya. Tapi kalau mungkin toko-toko buku independen atau toko buku minimalis gitu,
Justru itu yang lebih aku sasar sih. Oh. Kayak sekarang Prasangka ada di Lentera Kata. Oh, Lentera Kata ya. Lentera Kata tuh komunitas sastra, komunitas seni. Mereka punya loka pasar juga. Udah ada di situ Prasangka. Bisa dibeli di situ. Karena yang di Pos Santa habis kan, belum aku restock. Iya. Sekarang bisa didapetin di marketplace-nya Lentera Kata. Dan yang di Pos Santa juga bakal ditambah nggak? Iya, pengennya sih. Ntar aku main dulu deh ke Pos Santa. Bakal nyebar kemana lagi nih, Mas Yudis? Daerah toko buku yang bakal disasar? Waktu itu sempat kepikiran beberapa titik di Jakarta, kayak ada kios ojok keos. Oh iya. Bulus ya kan. Terus sekarang toko buku online juga banyak sebetulnya. Toko buku online yang emang nerima karya kita untuk dijual di sana, dan kadang tuh aku juga sering beli buku online gitu lah di Instagram gitu. Ih, buku mantap nih, beli gitu. Dan aku rencananya pengen bisa ke situ gitu lah. Jadi nggak harus toko buku yang punya ruangan bangunan yang nyata gitu, nggak, tapi etalase digital aja cukup menurut aku. Oh iya. Karena emang orang sekarang banyak juga yang lebih ngelihat di etalase digital ya. Bener. Lebih banyak orang lihat etalase digital ketimbang pergi ke toko buku langsung pada akhirnya. Iya. Oke. Nah, abis Prasangka nih, ada rencana lanjutan nggak, pengen nerbitin kumpulan puisi atau novel mungkin? Ada tahun ini. Tahun ini. Oh, udah punya draftnya berarti? Lagi ngedraft. Jadi rencananya ya mungkin doain aja akhir tahun gitu ya. Aku pengen nerbitin buku lagi secara independen lagi. Kali ini bukan cuman puisi, tapi gado-gado lah isinya. Ada puisi, ada cerpen, ada catatan harian. Ada catatan menonton konser. Ada anekdotnya. Kalau bisa masukin screenshot chat, ya aku masukin screenshot chat. Dan nanti pengennya langsung jadi cetak gitu. Pengennya langsung jadi cetak tanpa versi digital. Lalu setelah itu buku ini akan aku lanjutkan dengan album musik. Jadi dua-duanya sebenarnya satu kesatuan. Tapi ketika kamu nikmati secara sendiri-sendiri bisa juga. Nah ini semacam Firsa Besari. Benar. Semacam Firsa Besari. Tapi aku rencananya adalah ngerjain semuanya sendirian. Iya. Kayak jadi solo project yang bener-bener solo project. Iya, benar-benar sendiri. Benar-benar sendiri, kayak aku lagi belajar nge-layout gimana caranya. Aku mau bikin covernya sendiri. Bahkan dalam proses pembuatan album musiknya pun aku belajar mixing sendiri, belajar mastering sendiri. Pokoknya semuanya beneran sendiri lah. Sotoy aja. Iya. Kenapa nggak digital lagi? Kenapa ya? Karena sekarang kayaknya aku udah punya uang buat langsung nerbitin cetak. Waktu itu emang nggak ada uang faktornya ya? Iya. Sekarang udah ya bisa nih nabung dikit lah. Oke. Langsung. Nah, kalau misalnya ada salah satu penerbit mayor yang menawarkan dirinya untuk mencetak buku-buku Mas Yudis, Mas Yudis akan gimana? Aduh, pertanyaan yang tricky nih. Karena kalau dari cerita teman-temanku, potongan royaltinya gede banget. Nah itu jadi salah satu faktor pertimbangan untuk memilih independen nggak? Iya. Bukan berarti aku bener-bener nyari keuntungan gitu, enggak. Tapi aku lebih fokusnya ke soal mengapresiasi. Betul. Kenapa penulisnya dapat royalti yang lebih sedikit? Padahal kan ini karya yang nulis penulisnya, gitu loh. Iya. Itu loh, jadi aku kayaknya lebih support penerbit independen. Ibaratnya aku membiayai hidup anakku sendiri. Oke. Daripada aku titip atau aku dibiayain sama orang lain gitu ya. Tapi anakku jadi bukan anakku. Iya. Orang lain yang dapat. Gitu. Berarti jawabannya adalah kayaknya nggak dulu. Kayaknya nggak dulu. Kecuali kalau sistemnya berubah ya. Kecuali kalau sistemnya adil, aku mau. Iya. Karena memang penulis butuh uang juga. Tapi dengan menerbitkan karya sendiri, Mas Yudis, misalnya ada yang bercita-cita, aku mau jadi penulis yang menerbitkan secara mandiri. Apakah
ada peluang untuk hidup dari karyanya? Oh. Pun ketika kita menerbitkan dengan penerbit mayor gitu ya. Peluang hidupnya juga kecil. Oh. menurutku ya. Kecuali buku-buku kamu atau salah satu karya kamu diangkat menjadi film. Ya. Film layar lebar. Nah, itu bisa berpotensi mungkin menunjang hidup kamu. Tapi kalau hanya dari buku aja, menurutku masih susah. Karena ibaratnya buku tuh cuman batu pijakan aja. Nah. Setelahnya kamu harus bikin sesuatu yang lebih besar lagi dari buku itu. Sehingga dia berlipat ganda dan orang akhirnya nyari bukunya gitu. Oh, oke. Nah, misal kalau ada yang mau nerbitin gitu, anak muda atau siapapun yang pengen mencoba menerbitkan secara mandiri, ada pesan-pesan khusus nggak? Buat temen-temen yang mau nerbitin buku secara mandiri ya, secara jalur independen lewat penerbit mandiri, siapin uang aja sih sebetulnya. Karena ya menurutku karya tuh apalagi karya sendiri gitu ya, ketika kita mau berkarya untuk diri kita sendiri, dan selama kita suka menjalaninya, rezekinya pasti ada aja gitu loh. Dan bukan jadi beban tersendiri untuk kita untuk ngebiayainnya gitu. Kayak ketika aku mau nerbitin buku dan aku harus keluar uang, aku tuh merasa ya itu memang harga yang harus dibayar gitu. Bukan kayak aduh mahal banget nerbitin buku, enggak. Ya meskipun ada kayak gitu ya, tapi ada aja gitu datang uangnya, rezekinya dari kerjaan tambahan, dari orang-orang yang nge-support, ngasih tips lebih tadi kayak aku di Karya Karsa, dan akhirnya jalannya kebuka dan ya udah terciptalah buku puisi lewat jalur independen. Jadi pesanku jangan takut, apalagi nggak usah bergantung sama penerbit mayor, kamu juga bisa nyiptain buku sendiri. Oh, iya. Nah, apakah seberapa penting modal untuk menciptakan karya itu? Bagaimana misalnya kalau si penulis itu nggak punya modal sama sekali? Kalau penulis tidak punya modal sama sekali. Modal uang maksudnya? Modal uang, ya. Ya mungkin bisa diakalin dengan caraku tadi, kita pakai platform digital dulu untuk bikin versi PDF-nya. Lalu kan dapet tuh pemasukan, bisa dialokasikan untuk untuk bikin buku cetak, atau ya kayak yang pernah kamu lakukan juga, lewat nulis buku, ya kan? Nulisbuku.com itu nggak ada biaya ya yang kamu keluarkan kan? Iya, tapi nggak tahu itu masih ada atau nggak ya nulis buku. Coba dicek aja. Iya. Itu salah satu website gitu kan bentuknya. Betul. Dia website, kita bisa mengunggah karya kita di sana, terus jadi buku, tapi sistemnya ini ya, pre-order ya, pesannya dia. Prapesan. Nulis buku, atau yang terakhir tuh aku coba Lunar. Lunar ya, itu juga bisa jadi salah satu alternatif kalau kendala kita ada di modal. Oke. Sepertinya cukup itu dulu. Nanti kita lanjut pada kesempatan yang lainnya. Mas Yudis. Siap. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Harits. Terima kasih teman-teman. Iya. Saya menunggu buku Anda selanjutnya. Oke, siap. Oke, Kerabat Nara, semoga bisa memberikan manfaat untuk Kerabat Nara dalam menerbitkan buku secara mandiri. Kita bertemu di TTS selanjutnya. Dadah.